Nah, hari ini saya akan membahas mengenai deteksi kesalahan desain sebelum membangun. Jadi, supaya nanti kita saat membangun itu sudah bisa menghindari untuk kesalahan-kesalahan yang bersifat major ya. Kadang kan kalau misalkan kita di lapangan ini baru ketemu, terus permasalahannya kita harus menyesuaikan saat itu juga. Jadi harus menambah biaya untuk mengerjakan ulang. Nah, jadi di sini kita akan membahas supaya hal itu tidak terjadi. Oke, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya nama panjangnya adalah Aryani Puspitasari. Saya merupakan lulusan dari Universitas Islam Indonesia, jurusan arsitek. Saya juga sudah mengambil profesi arsitektur. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai eh, engineering staff di bagian tender ya. Jadi saya memegang software BIM untuk membuat pemodelan building. Lalu juga saat ini saya bekerja sebagai BIM Technical Specialist di Piranusa. Oke, nah ini kalau misalkan nanti rekan-rekan bisa memanggil saya Ita ya, jadi supaya tidak kepanjangan, namanya Aryani bisa dipanggil Ita. Seperti itu. Oke, saya izin lanjutkan. Nah, mungkin kalau dilihat di layar, rekan-rekan familiar ya tentang beberapa kesalahan desain yang sering ditemui. Misalkan ada kita saat mendesain ada kolom yang tiba-tiba dia muncul di tengah selasar seperti itu. Nah, ini biasanya ketahuan saat proses pembangunan. Kadang kita saat mendesain malah kita belum tahu ternyata kolom utama yang kita gambar itu tidak eh, bebas dari maksudnya tidak clash atau tidak terjadi tumpang tindih dengan elemen lain. Nah, ini biasanya baru ketahuan di lapangan, sedangkan mau dipindahkan selasarnya atau kolomnya itu sudah tidak bisa karena mungkin selasarnya merupakan jalan utama yang tidak mungkin bisa dipindahkan atau strukturnya juga tidak bisa istilahnya tidak bisa pindah atau tidak bisa dimodifikasi lagi karena dia harus menopang beban tertentu. Nah, ini juga sama, kadang juga terjadi ada kolom di tengah-tengah sirkulasi ya. Nah, ini juga sangat mengganggu ya kalau baru ketahuan di lapangan. Lalu mungkin yang bagian ketiga ini digambar, kadang juga saat membangun nih, ternyata desain kolomnya itu antara lantai satu dan lantai dua itu tidak menyambung, tidak sejajar. Kadang ini juga terjadi di lapangan, mungkin juga diakibatkan karena gambar kerjanya itu juga tidak istilahnya saat di overlay atau ditumpang tindihkan itu tidak tersambung. Nah, ini juga kadang ketemu ya di lapangan mau dipindahkan juga eh, sudah tidak bisa karena sudah terbangun atau nanti budgetnya tidak cukup untuk melakukan rework seperti itu. Oke, nah di sini sebagian besar pekerjaan ulang di lapangan terjadi karena konflik yang terlewat saat masih dalam tahap gambar. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi kadang saat kita mendesain itu masih banyak kesalahan yang kita tuh sebenarnya nggak apa ya istilahnya nggak ngeh sih seperti itu. Jadi kita gambarnya tuh sudah asal jalan, sudah selesai, terus kita tidak cek, tidak overlay, tidak tumpang tindihkan antara elemen satu dan elemen lain. Nah, itu kita tidak tahu ternyata gambar desain kita itu ada kesalahan. Nah, itu baru ketahuannya malah saat dikonstruksi. Nah, ini menurut sumber ya. Nah, ini valid menurut sumber McKinsey dan Company. Ini untuk 30% biaya konstruksi terbuang percuma karena pengerjaan ulang yang terjadi akibat kesalahan atau keterlambatan eh, konstruksi seperti itu. Nah, ini lumayan sekali ya kalau 30% ini terbuang hanya untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya kita bisa hindari ketika kita mendesain sebuah bangunan seperti itu. Lalu biaya juga akan 9 kali lebih mahal untuk memperbaiki
masalah di lokasi daripada memperbaikinya di dalam model. Jadi lebih baik kita sebelum ke konstruksi, jadi modelnya itu sudah dimatangkan terlebih dahulu. Dan jadi kita juga sudah tahu modelnya apakah ada tumpang tindih antara elemen, walaupun memang kesalahan itu mungkin nanti ketika membangun tidak sepenuhnya ini ya bebas halangan karena pasti akan ada tetap istilahnya kesalahan kecil yang masih bisa kita atasi, tapi bukan yang benar-benar majornya seperti itu. Lalu juga 1:1. Jadi setiap 1 jam yang kita habiskan untuk mengkoordinasikan pemodelan kita, itu akan menghemat 1 hari di lapangan untuk melakukan perbaikan kerja. Nah, ini sangat eh, efisien ya. Jadi sangat efisien kalau misalkan pemodelan kita sudah matang. Nah, di lapangan nanti kita tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk memperbaiki apa ya istilahnya bangunan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, nah di sini saya akan membahas mengenai CAD workflow dan BIM workflow. Jadi mungkin kalau rekan-rekan di sini sebelumnya merupakan pengguna CAD ya. Jadi untuk workflow-nya saat ini masih menggambar secara 2D geometri. Di sini saya menjelaskan kalau CAD itu untuk mendeskripsikan bangunan. Jadi CAD membantu kita untuk membuat gambar geometri, jadi supaya kita punya bayangan terkait denah, terus potongan, seperti itu. Nah, sedangkan untuk BIM merupakan bangunan itu sendiri. Jadi BIM itu secara simpelnya dia seperti bangunan virtual yang kita buat. Karena di dalam BIM, sebuah elemen akan terbaca seperti di dunia nyata. Jadi ketika kita membuat dinding, apa istilahnya pemodelan dinding, nah itu dibaca sebagai dinding. Jadi si BIM itu merupakan pemodelan virtual seolah-olah kita membangun di komputer seperti itu. Nah, di sini mungkin untuk CAD workflow yang pertama biasanya kita hanya berkecimpung di menggambar garis dan bentuk geometri 2 dimensi saja. Oke, nah sedangkan kalau misalkan BIM workflow, kita itu menggambarnya sudah merupakan objek bangunan atau elemen bangunan yang dimana di pemodelan tersebut juga sudah memiliki informasi, misalkan materialnya memakai apa, terus juga untuk pengisi em, pengisi elemennya itu apa, misalkan dindingnya itu kita mau fungsikan sebagai dinding bata atau dinding beton, nah itu sudah masuk informasinya. Begitu juga dengan pintu, terus juga balok, kita juga bisa memasukkan, misalkan kita punya vendor tertentu yang mau kita pakai. Nah, kita bisa memasukkan di pemodelan BIM yang kita buat seperti itu. Jadi ketika nanti sudah mau masuk ke tahap gambar kerja atau tahap pembangunan, kita sudah punya semua informasi secara lengkap. Lalu selanjutnya untuk CAD workflow, misalkan ada revisi desain ya. Nah, setiap gambar itu kan dibuat secara terpisah ya. Misalkan ada denah, potongan, tampak. Nah, itu kalau misalkan denahnya berubah, otomatis tampak dan potongannya itu harus diperbarui secara terpisah karena dia tidak sync seperti itu. Sedangkan kalau untuk BIM workflow, dalam satu model itu dia sudah memuat informasi lainnya. Jadi ketika kita membuat denah, terus kita membuat potongan, itu akan otomatis terintegrasi. Jadi ketika nanti denahnya berubah, potongan, terus untuk schedule, tampak 3D itu akan otomatis langsung update juga seperti itu. Jadi satu model untuk semua informasi. Lalu yang ketiga untuk CAD workflow, konsistensi antar gambar harus dicek secara manual. Jadi harus teliti ya, kita harus sinkronkan lagi apakah denahnya dan potongan atau tampaknya itu sudah sesuai, garis potongnya sesuai, terus dindingnya yang kita potong itu sudah sesuai. Sedangkan kalau misalkan BIM workflow ini dalam satu model tadi karena sudah terintegrasi, itu sudah istilahnya tuh denah, potongan, dan tampak itu sudah
eh, sync seperti itu. Jadi untuk koordinasi pun enak antara berbagai divisi, misalkan ada arsitek, struktur, MEP, jadi dia bisa langsung, istilahnya bisa langsung, apa ya, bisa langsung mengawasi si pemodelan tersebut. Jadi tidak perlu cek satu-satu dalam satu model yang sudah dibuat, itu bisa langsung mengkoordinasikan semua divisi seperti itu. Lalu yang keempat untuk chat workflow juga biasanya kesalahan atau benturan antara elemen itu baru terlihat ketika tahap konstruksi. Karena misalkan saat menggambar dengan cat kita miss ya, tidak melakukan overlay design. Ternyata jarak denah misalkan ya, yang lantai satu dia 10 meter. Ternyata yang lantai dua kita tidak overlay, dia jadi cuma 9,5. Kita tidak cek saat di lapangan, jadi terjadi kesalahan yang eh, sedikit major seperti itu ya. Jadi harus ubah lagi perhitungannya, ubah lagi pembelian materialnya. Nah, itu harus dikondisikan saat pembangunan. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan BIM workflow, kesalahan itu bisa diminimalisir karena kita bisa melakukan pengecekan sebelum bangunan tersebut dikonstruksikan. Jadi kita bisa melakukan pengecekan eh, apakah ada benturan misalkan antara elemen struktur dengan MEP, sudah istilahnya tidak ada tabrakan. Nah, itu bisa kita cek saat pembuatan pemodelan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya apakah BIM itu mungkin sudah banyak orang yang tahu ya terkait tentang BIM. BIM itu kepanjangannya adalah Building Information Modeling. Cuman memang kadang orang itu sedikit miskonsepsi kalau BIM itu bukan BIM itu mereka tahu itu sebagai sebuah software. Padahal BIM itu bukan hanya sebuah software, melainkan BIM merupakan sebuah metode untuk istilahnya membuat bangunan secara lengkap, informasinya juga masuk, terus bisa juga untuk koordinasi. Nah, itu adalah BIM secara lebih lengkap pengertiannya. Dan untuk BIM itu sendiri bisa kita bisa hanya menggunakan satu model, satu 3D design yang bisa digunakan oleh secara bersamaan oleh semua orang dalam proyek. Jadi karena BIM itu merupakan platform untuk kolaborasi. Jadi orang arsitek, struktur, MEP, terus orang sipil, orang site, orang interior bisa langsung koordinasi dalam satu proyek tersebut. Nah, hal inilah yang akan meminimalisir terjadinya benturan atau clash antara divisi. Karena dalam satu proyek 3D model bisa langsung diawasi dan bisa langsung istilahnya diteliti ya, apa istilahnya dicek oleh masing-masing divisi eh, kesalahannya, kekurangannya. Jadi kita bisa apa ya, membuat pemodelan yang lebih matang sebelum dikonstruksikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ada tiga masalah utama yang biasa terjadi tanpa QA dan QC yang terstruktur. Nah, QA itu adalah quality assurance dan QC itu quality control ya. Oke. Nah, tantangan yang sering muncul di sini ada arsitek, CAD user, dan BIM user. Yang pertama, biasanya tanpa QA atau QC, gambar arsitek itu eh, tidak sinkron antara disiplin atau antara divisi. Jadi misalkan ada arsitek, terus misalkan ada sipil, MEP. Nah, itu kalau misalkan digabungkan ternyata tidak sinkron. Nah, ini kalau misalkan tidak dilakukan quality assurance atau QC terhadap gambar atau pemodelan yang dibuat. Lalu informasi juga kurang eh, kurang jelas, kurang lengkap, sehingga memaksa tim membuat asumsi di lapangan. Jadi karena pemodelannya tidak matang, terus informasinya tidak lengkap, jadi di lapangan tim yang melaksanakan konstruksi akan meraba-raba informasi yang mereka
terima. Ini harusnya pakai apa sih? Ya udahlah pakai ini saja karena apa namanya si informasinya tidak lengkap itu. Lalu sulit memastikan seluruh lingkup pekerjaan sudah lengkap. Nah, ini biasanya juga karena tidak dikontrol ya. Ternyata ada yang tidak lengkap informasinya, gambarnya gitu. Lalu untuk cap user biasanya terjadi karena eh, update manual biasanya menimbulkan ketidaksesuaian. Nah, itu tadi karena eh, kalau pakai cat itu kan gambarnya masih manual ya, terpisah antara denah, tampak, potongan. Nah, itu biasanya ada ketidaksesuaian dalam desain. Lalu clash juga baru ditemukan saat konstruksi. Lalu juga kualitas pemeriksaan pada gambar sangat bergantung pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing personel. Nah, ini juga kadang kalau misalkan kita em, orangnya mungkin sudah CAD user expert ya. Nah, biasanya mereka selain CAD user expert, mungkin dia juga sudah di lapangan sudah sangat banyak pengalamannya. Mungkin dia bisa langsung permasalahan di desain tersebut. Oh, ini tidak sinkron. Oh, ini ada istilahnya ada tabrakan. Tapi kalau misalkan kita mungkin kadang ada yang masih fresh graduate seperti itu ya. Nah, itu kadang sense untuk lebih lebih istilahnya lebih peka terhadap kesalahan desainnya itu masih belum semahir yang pengalamannya sudah banyak. Nah, ini sangat bergantung dengan pengalaman masing-masing personel untuk mengecek gambar yang bersifat manual. Lalu kalau misalkan sudah menggunakan BIM tanpa QA dan QC yang terstruktur, nanti tidak akan ada standar kualitas model. Jadi mungkin misalkan sudah nih pakai aplikasi BIM tapi tidak ada QA dan QC terstruktur. Mungkin orang hanya cuma membuat pemodelan BIM saja tapi tidak dicek pemodelannya itu apakah sudah sesuai dengan standar bangunan betulan atau misalkan asal membuat 3D modelingnya saja yang penting kelihatan seperti itu. Lalu juga pemeriksaan visual tidak efektif untuk proyek besar. Nah, biasanya kan karena proyek besar itu kan lebih complicated ya, karena elemennya banyak, terus juga misalkan lantainya banyak, terus luasan bangunannya besar. Nah, ini biasanya juga terjadi miss kalau QA dan QC-nya itu tidak terstruktur. Kadang masih ada yang tertinggal, misalkan tertinggal dicek seperti itu. Lalu masalah tersebar di berbagai komunikasi. Jadi mungkin nanti karena istilahnya tidak distruktur, QA dan QC-nya, komunikasinya juga nanti bisa tidak align antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Oke, nah QA dan QC yang terstruktur membantu untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efisiensi pada proyek. Oke, nah di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit apa itu QA dan QC. Nah, kalau QA itu adalah quality assurance, di mana fungsinya itu untuk mencegah terjadi masalah sebelum terjadi. Jadi untuk mencegah adanya kesalahan sebelum proyek tersebut dibangun. Itu mungkin berupa standar, lalu ada aturan, lalu juga alur kerja. Nah, biasanya kan juga kita mengikuti ya, misalkan kita ada SNI di Indonesia, terus mungkin ada aturan keselamatan, terus aturan misalkan kebakaran. Nah, ini yang kita ikuti. Ada juga QC atau quality control. Nah, ini adalah untuk menemukan permasalahan sebelum konstruksi dimulai. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan model. Nah, ini nanti ada namanya clash detection, terus untuk validasi model dan melakukan koordinasi. Di mana QA dan QC ini untuk memastikan model siap dibangun sesuai dengan standar dan dapat diandalkan. Seperti itu. Nah, untuk manfaatnya terkait QA dan QC, jadi lebih sedikit rework di lapangan, resiko project lebih terkendali, desain juga lebih akurat dan konsisten, approval dan handover lebih cepat karena pastinya sudah sesuai dengan aturan ya. Lalu juga
untuk meningkatkan kepercayaan seluruh seluruh stakeholders gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan apakah class itu. Jadi class itu bahasa Indonesianya mungkin ini ya, benturan. Jadi kalau kita sedang mendesain sebuah pemodelan, itu kadang kita menemukan benturan antar elemen. Kadang ada elemen struktur dan MEP. Misalkan kita tidak detail ya, kita membuat balok di ketinggian 2,8. Ternyata MEP Engineer juga membuat HVAC di 2,8 juga. Nah, itu nanti akan terjadi benturan. Nah, sedangkan kalau di pemodelan BIM itu benturannya juga dibagi jadi tiga. Ada hard class, soft class, dan workflow class. Nah, untuk hard class di sini lebih ke benda atau geometri yang bertabrakan. Contohnya di sini yang tadi saya sebutkan dia ada ini ya saluran ducting melewati balok. Jadi dia saling bertabrakan. Nah, ini juga eh, termasuk kesalahan yang besar ya, karena perlu nanti ada penyesuaian, apakah HVAC-nya yang dipindah atau strukturnya yang mengalah seperti itu. Lalu juga untuk dampaknya, kalau misalkan terjadi hard clash, kesalahannya itu mudah terlihat, harus segera diperbaiki karena pasti tentunya akan berpengaruh terhadap desain. Lalu juga mengubah desain, nah ini ya, mengubah desain atau koordinasi model karena nanti misalkan ya kita sudah mendesain si baloknya 2,8, terus misalkan plafonnya jadi 2,5, ternyata di situ ada HVAC, terus saling bertabrakan, nah HVAC-nya harus turun, plafonnya lebih turun, nah itu kan pengaruh ke desain ya. Nah, ini biasanya hard class ini agak besar pengaruhnya. Lalu ada soft class. Nah, soft class ini lebih ke eh, misalkan ruangannya tidak cukup. Jadi elemennya itu tidak bertabrakan secara fisik, tapi tidak memiliki ruang atau jarak yang cukup untuk berfungsi. Contohnya yang pertama ada ducting terlalu dekat dengan plafon. Misalkan kita mendesain sebuah ini ya ruang di atas plafon, itu misalkan ductingnya tebalnya 30, ternyata plafon kita juga 30. Kan terlalu mepet ya, jadi tidak ada ruang kosong untuk maintenance. Nah, ini merupakan soft clash. Nah, terus juga misalkan sebuah pintu ketika kita buka, ternyata di depannya ada balok melintang. Nah, itu juga termasuk soft clash karena pintunya sebenarnya bisa dibuka, tapi dia tidak optimal terbukanya. Seperti itu. Nah, untuk dampaknya, yang pertama dia menimbulkan masalah saat instalasi, lalu juga saat maintenance, lalu juga untuk akses atau keselamatan. Lalu yang kedua, bisa menyebabkan juga rework di kemudian hari. Gitu. Lalu ada juga workflow clash. Nah, kalau workflow clash ini lebih ke proses yang bertabrakan. Jadi, dia lebih ke konflik pada proses, informasi urutan pekerjaan atau tanggung jawab. Jadi bukan benturan geometri seperti yang ada di hard class atau soft class. Jadi misalkan kita membuat schedule pekerjaan ternyata harusnya kan kita memasang MEP dulu ya di bagian atas plafon. Ternyata kita menjadwalkannya plafon duluan, MEP-nya belum dipasang. Nah, ini tentunya eh, salah ya urutannya. Harusnya kan elemen MEP terlebih dahulu, baru si plafonnya. Nah, itu merupakan workflow class. Nah, ini dampaknya bisa menyebabkan keterlambatan, lalu juga bisa membuat jadi rework dan pemborosan waktu dan biaya. Jadi karena sudah terbangun terlebih dahulu, kita harus copot terlebih dahulu mungkin di bagian tertentu, terus kita harus pasang kembali. Tentunya akan menambah waktu, menambah biaya jasa juga, lalu juga dampak lainnya adalah miskomunikasi antar tim. Hmm.
Oke, selanjutnya di sini ada clash detection matrix. Jadi untuk mengecek sebuah class itu sebenarnya ada matriks yang disediakan dan di sini untuk eh, setiap bangunan itu sebenarnya beda. Misalkan antara bangunan rumah dengan bangunan rumah sakit itu kan ini ya lebih kompleks rumah sakit. Nah, itu biasanya matriksnya sedikit berbeda seperti itu. Nah, di sini tidak semua tabrakan yang terjadi antar elemen itu sama. Biaya menentukan prioritas. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat ada arsitek dengan support structure, dia warnanya merah ya, berarti dia itu prioritasnya tinggi. Karena misalkan antara elemen struktur dan arsitek, dia terjadi benturan, eh, mau elemen mana nih yang dikalahkan, seperti itu. Karena kalau sudah terjadi di lapangan, biasanya juga biaya untuk memperbaikinya sangat besar, apalagi kan eh, struktur utama ya. Nah, struktur utama itu juga kalau dipindahkan lumayan biayanya atau arsitek ini juga biasanya ke banyak finishing itu yang juga mahal. Nah, ini juga memerlukan biaya besar untuk diperbaiki di lapangan. Lalu tabrakan antar elemen MEP dan elektrikal biasanya lebih murah, namun pekerjaannya bisa sangat banyak. Ini mungkin kalau untuk MEP dan elektrikal kan bisa kita tambah ini ya, seperti apa namanya kabel, misalkan harusnya lurus kita belokkan ya paling nambah sedikit, cuman pekerjaannya tuh sangat banyak. Nah, ini untuk contoh dari class detection matrix. Sini juga ada penjelasan nanti untuk prioritasnya dari yang paling tinggi sampai yang eh, tidak perlu dilakukan clash detection. Nah, ini nanti ada contohnya seperti ini. Oke. Lalu di sini ada proses pemeriksaan benturan atau clash. Jadi yang pertama kita perlu menentukan elemen atau parameter apa saja yang perlu diperiksa. Nah, mungkin kita bisa mulai dari misalkan mau mengecek apakah ada benturan dari balok dengan pipa hidran ya, apa pipa sprinkler. Nah, itu berarti kita definisikan antara struktur dan MEP. Lalu step kedua, kita mengelompokkan dan memilih elemen berdasarkan kategori atau klasifikasinya. Jadi tadi ya dikelompokkan dulu, terus kita pilih berdasarkan kategori dan klasifikasinya. Yang tadi adalah elemen struktur, balok, dan eh, klasifikasinya adalah balok struktur seperti itu. Terus misalkan elemennya adalah pipa, klasifikasinya adalah pipa sprinkler. Lalu yang ketiga, menentukan elemen mana saja yang akan dibandingkan dalam proses case detection. Misalkan ada banyak ruangan ya, terus kita mau cek per ruangan juga bisa. Misalkan ruangan sebelah kiri dulu, berarti kita nanti kelompokkan dulu. Kita hanya cek untuk yang balok dan istilahnya apa, pipa sprinkler bagian ruangan ini misalkan. Lalu step keempat, kita melakukan pemeriksaan apakah terdapat eh, clash antara elemen yang kita pilih tadi. Nah, nanti kalau misalkan terjadi clash, kita masuk step kelima, yaitu mendokumentasikan di bagian mana saja terjadi benturan. Kemudian kita bisa melaporkannya mungkin ke atasan atau ke user yang untuk menindaklanjuti apa yang perlu dilakukan. Kalau misalkan terjadi clash, apakah kita bisa menambah, memindahkan jalur sprinklernya atau seperti apa. Nah, itu perlu dibuat dulu dokumentasi terkait questnya. Oke, nah ini selesaikan masalah di model sebelum terjadi di lapangan. Jadi lebih baik kita menggunakan mouse untuk mengerjakan daripada kita menggunakan jackhammer untuk menghancurkan, mendemolis, melakukan rework di lapangan. Jadi lebih baik perbaikannya kita lakukan di model karena jauh lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dibandingkan kita langsung melakukan perubahan di lapangan seperti itu. Oke. Nah,
Apa yang bisa dideteksi oleh model checking? Contoh pemeriksaan utama untuk meningkatkan kualitas model BIM. Yang pertama, kita bisa melakukan model checking terkait kesalahan pemodelan. Apakah ada duplikasi atau tumpang tindih dari pemodelan yang kita buat? Misalkan kita sedang membuat dinding ya. Nah, kita harus cek nih, apakah elemennya terduplikasi atau saling tumpang tindih, karena pastinya nanti akan berpengaruh juga ke volume yang akan di-generate. Lalu juga kita harus cek apakah tiap elemen itu terhubung atau tidak terhubung. Jadi kalau misalkan kita sedang membuat footplate ya, nah ini antara footplate dengan kolomnya apakah terhubung atau terpisah saat kita menggambar. Nah ini tentunya juga nanti akan berpengaruh ke gambar kerja dan ke schedule yang kita akan generate. Lalu kita juga harus cek apakah ada kesalahan penempatan pada lantai. Jadi misalkan kita mau buat footplate itu sebenarnya di minus 2000 seperti itu. Nah, ternyata kita menggambarnya dia ada di elevasi 6000. Nah, itu kan kurang tepat ya. Harusnya kita cek dulu apakah setiap elemen sudah sesuai dengan elevasinya. Lalu juga kita bisa mengecek atau model checking terhadap informasi model. Jadi kita juga bisa cek apakah klasifikasi tiap elemen itu sudah lengkap atau belum. Jadi kita harus cek karena fungsi BIM itu kan kita pinginnya semua informasi tersedia ya di pemodelan itu. Jadi kita harus cek apakah klasifikasinya sudah dimasukkan, finishingnya, terus misalkan materialnya apakah sudah lengkap seperti itu. Lalu juga kita perlu mengecek apakah penamaan tiap elemen itu konsisten atau tidak konsisten. Jadi kan biasanya kalau setiap elemen itu ada kode materialnya ya. Nah, itu juga perlu dicek dengan cara model checking seperti itu. Lalu kita juga bisa cek model checking untuk kemudahan penggunaan. Nah, ini kita bisa cek contohnya mungkin untuk konflik arah bukaan pintu. Jadi apakah pintunya itu sudah sesuai, apakah kita menghalangi sirkulasi atau sudah eh, misalkan sudah sesuai. Nah, ini juga bisa kita cek. Lalu juga untuk mengecek ruang bebas mungkin untuk akses disabilitas ya. Nah, ini kan biasanya perlu ukuran tertentu, apakah sudah sesuai atau belum. Karena saat ini kan kita juga dituntut ya untuk menghasilkan desain yang universal. Lalu juga untuk pengecekan ketinggian bebas headroom. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan karena kan sudah ada standar kenyamanan ya. Setahu saya itu kalau ruangan di dalam sebisa mungkin minimal 2,8. Nah, ini juga kita bisa cek apakah dia sudah nyaman atau belum standar kebebasan atau headroomnya seperti itu. Lalu kita juga bisa model checking terkait kode keselamatan. Nah, misalkan ini ya ada jalur evakuasi. Nah, ini pastinya sudah ada standarisasi ya, berapa jaraknya dari ruangan ke escape, jalur escape ya, misalkan ke tangga darurat, lalu juga kompartemen kebakarannya, sama eh, jarak tempuh evakuasi, lokasi lokasi apa namanya tangga daruratnya sudah sesuai standar atau belum. Nah, model checking membantu meningkatkan akurasi, konsistensi, dan kepatuhan model ini. Oke, nah untuk selanjutnya format yang mendukung proses koordinasi. Jadi untuk BIM itu dia eh, ter- dia me- dia menggunakan open standard ya. Jadi ada format IFC namanya. Di situ adalah Industry Foundation Class. Jadi semua software BIM itu bisa di save as ke format IFC. Nah, IFC ini digunakan untuk kolaborasi dengan berbagai macam software BIM yang ada di dunia. Jadi supaya bisa berkomunikasi antara software BIM satu dengan software BIM lainnya. Lalu juga ada BCF. Nah, BCF ini adalah BIM Collaboration Format. Ini digunakan untuk
membawa informasi terkait dengan konflik atau isu-isu yang terjadi di pemodelan tersebut. Nah, PCF ini juga sudah bisa dibuka oleh berbagai macam software BIM yang ada di dunia. Gitu. Nah, di sini untuk contoh class, di sini ada structural versus MEP, ducting bertemu dengan struktur kolom. Nah, ini termasuk hard class ya. Nah, ini hard class karena tabrakannya adalah antar geometri. Nah, ini untuk kegunaan atau usability. Nah, ini adalah pintu tidak dapat dibuka. Nah, ini kan harusnya jarak bebasnya mungkin pintunya 80 cm ya. 80 cm ketika dibuka di depannya ternyata ada HVAC nih. Ternyata pintunya hanya bisa dibuka 20 derajat ya, tidak bisa terbuka full. Nah, ini termasuk soft close karena kita menggambar elemen dia tidak punya ruang bebas untuk berfungsi secara maksimal. Nah, ini termasuk soft close. Nah, ini juga bisa dideteksi oleh software BIM. Seperti ini nanti munculnya, jadi ada keterangan di bawahnya, komponen lampu akan bersinggungan dengan ruang bebas dari pintu dengan ukuran sekian. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan lihat contohnya dalam sebuah software BIM. Nah, ini videonya. Jadi kita bisa menggunakan software BIM. Di sini ada software BIM Archicad. Bisa digunakan untuk pemodelan 3D dan bisa dibantu oleh Solibri. Nah, Solibri ini merupakan software untuk quality assurance dan quality control. Jadi, supaya pemodelan BIM kita sudah siap dibangun, terus juga class-class, mau hard class maupun soft class itu sudah kita perbaiki terlebih dahulu sebelum jadi gambar kerja untuk construction seperti itu. Nah, ini bisa untuk cek model. Nanti di sini akan muncul ya. Kalau yang sudah oke, berarti dia sudah sesuai standar, sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kalau yang warna eh, orange dan warna kuning, dia merupakan soft class. Jadi merupakan ruang bebas yang eh, belum tercapai. Nah, kalau yang merah ini nanti dia adalah hard class. Jadi tabrakan geometri. Seperti itu. Nah, dari sini ketika kita sudah tahu ya, ternyata pemodelan kita itu ada yang terjadi clash, mau soft clash atau hard clash. Nah, kita bisa langsung rubah saja di desain. Jadi sebelum dibangun, kita rubah langsung di desain. Nah, ini merupakan mitigasi supaya kita desainnya itu tidak banyak rework di lapangan. Nah, kita bisa ubah secara digital terlebih dahulu. Nah, ini jadi dia dicek dulu dengan software Solibri terkait uh, quality assurance-nya. Nanti kita bisa langsung rubah di Archicad untuk menjadikan desain tersebut sebagai model yang matang. Oke. Nah, ini uh, bisa dicek ya di video. Juga misalkan kita mau cek apakah pintunya di sini menghalangi sirkulasi. Nah, di sini kita juga bisa langsung ubah kalau di Solibri-nya itu punya rekomendasi tertentu. Nah, ini salah satu saja bagaimana workflow untuk melakukan quality assurance di pemodelan BIM. Nah, selain itu juga di ArchiCAD itu sendiri juga bisa melakukan clash detection menggunakan fitur collision detection. Kita bisa cek, kita bisa memilih elemen apa saja nih yang mau kita cek yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kita harus menentukan dulu mau kita cek untuk elemen apa dan elemen apa yang bersinggungan. Contohnya di sini mungkin saya mau cari untuk elemen strukturnya. Nah, strukturnya itu apa? Apakah hanya beam saja atau kolom atau slab? Nah, ini kita bisa tentukan di sini. Terus kita juga mau cari untuk tabrakan dengan elemen MEP. Nah, elemen MEP-nya ini juga kita bisa tentukan apakah HVAC saja, apakah pipanya juga ikut, ataukah sprinklernya juga ikut. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Nanti kita tinggal cek. Nah, semua
isu akan langsung tergenerate. Jadi kita tahu desain kita mana saja yang masih terjadi tabrakan seperti itu. Jadi kita bisa mengambil keputusan untuk mengubah desain sebelum masuk ke tahap construction. Oke. Nah, di sini untuk visual check dan audit juga kita bisa menggunakan fitur dalam ArchiCAD namanya graphic override. Jadi kita bisa membagi, misalkan kita mau cek untuk elemen strukturalnya yang mana, MEP-nya yang mana, terus juga bisa dicek apakah mereka sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standar. Nah, ini dengan graphic override. Nanti gambarnya itu akan di-highlight seperti ini. Kalau yang merah berarti dia bisa jadi tidak sesuai dengan standar. Kalau yang kuning itu sudah lolos dari standar ketentuan yang kita masukkan datanya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fungsi kalau misalkan kita melakukan terlebih dahulu pengecekan terhadap model sebelum dibangun. Oke. Nah, mungkin rekan-rekan di sini kalau sebelumnya adalah pengguna software CAD mau mulai untuk masuk ke dunia BIM, nah ini adalah waktunya. Nah, mungkin untuk pengenalan sedikit bisa mencoba untuk menggunakan ArchiCAD. Nah, ArchiCAD ini juga salah satu software BIM yang bisa digunakan untuk membuat pemodelan, juga bisa digunakan untuk tadi ya clash detection. Jadi bisa untuk trial eh, sebelum nanti dibangun ya. Misalkan mau cek dulu desain sebelumnya, terus dibuat di ArchiCAD, apakah ada clash. Nah, nanti jadi tahu nih ternyata bagaimana fungsi software BIM itu untuk project rekan-rekan di sini. Oke, nah untuk si ArchiCAD ini sendiri juga memiliki dua tipe license ya. Kita ada Collaborate dan ada Studio. Nah, ini untuk ArchiCAD saat ini subscription yang bisa dilakukan. Kalau rekan-rekan lengkap, jadi dari arsitek, sipil, dan strukturnya, arsitek, struktur, dan MEP-nya itu ada semua, berarti cocoknya menggunakan yang Collaborate. Kalau misalkan hanya fokus di arsitek dan struktural saja, berarti bisa cocok masuk yang Studio. Nah, ini bisa digunakan untuk salah satu opsi rekan-rekan kalau mau masuk ke dunia BIM seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan mau mencoba bisa silahkan nanti bisa mendapatkan trial untuk ArchiCAD Studio. Terus kalau misalkan mau belajar terkait ArchiCAD nanti juga bisa masuk ke Graphisoft Learn. Nah, ini untuk software ArchiCAD-nya ya. Jadi di sini ada pemodelan, oke, eh, MEP, HVAC, pemipaan, terus fixture, dan di sini ada bangunannya. Nah, kebetulan karena di ArchiCAD 29 ini dia ada apa istilahnya MEP dan ArchiCAD-nya itu dipisah ya. Jadi untuk pengerjaan arsitektur terus strukturalnya dengan yang MEP itu dipisah. Jadi tampilannya saat ini untuk elemen arsitektur dan strukturalnya jadi abu-abu. Jadi ini untuk meng-highlight si strukturnya seperti itu. Nah, ini saya mau tunjukkan bagaimana untuk cara clash detection-nya. Nah, di sini ada namanya model check, ada collision detection. Nah, ini misalkan saya mau cari tabrakan antara eh, balok dengan eh, ducting ya, ducting AC. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu elemennya. Elemennya itu saya pilih beam atau balok. Lalu yang kedua saya pilih elemen untuk yang mau dicari tabrakannya itu adalah MEP, yaitu ducting rod. Nah, tadi ya sesuai stepnya, jadi kita klasifikasikan dulu apa yang mau dicek untuk tabrakannya. Tadi saya memilih elemen struktur, yaitu strukturnya klasifikasinya adalah balok, dan elemen MEP yaitu ducting rod. Nah, kalau sudah kita di sini juga bisa kasih toleransinya, apakah 0,01 itu maksudnya dia eh, terbebas atau dia masih kena clash ya. Nah, ini masih bisa kita ubah-ubah sesuai dengan toleransi yang kita mau. Nah, kalau sudah kita cek.
Nah, nanti di sini akan ketahuan adanya tabrakan. Ini kalau kita cek, di sini nanti ketahuan adanya tabrakan antara elemen eh, HVAC dengan balok. Nah, ini ya, kalau kita lihat, ini di sini tuh ada balok. Nih, baloknya itu warna abu-abu dengan AC-nya itu tabrakan. Seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita cek dalam 3D modeling. Jadi supaya kalau mau membangun itu kita pemodelannya sudah lebih matang seperti itu. Ini coba sebentar. Nah, oke, nah ini ya kelihatan. Nah, ini ya, oh tabrakannya di sini. Nah, ini adalah tabrakan antara balok dengan si HPAC. Nah, ini kan jadi kita tahu ya, ternyata yang kita desain ada kesalahan. Mungkin nanti kita jadi punya apa namanya? Kita mengambil keputusan HPAC-nya kah yang dikalahkan, berarti kita coba apa namanya diturunkan seperti ini. Nah, ini nanti bisa kembali ke desainnya ya, atau misalkan kalau baloknya yang dipindah, nah ini bisa kembali ke keputusan desain yang mau diambil seperti itu. Nah, ini salah satu contoh class yang bisa dilakukan di Archicad. Nah, ini supaya nanti ketika kita membangun tidak kaget nih kalau misalkan kita tidak cek ya, kita hanya menggunakan CAD workflow saja, 2D CAD tanpa dicek secara modelingnya. Nah, ini baru kita tahu pas dikonstruksi. Nah, ini kadang kita pusing nih harus nambah biaya untuk tambahan ducting AC-nya. Nah, ini akan memakan waktu juga ya karena kan harus disediakan oleh vendornya juga seperti itu.